tentang eksposisi. Kita belajar tentang eksposisi kitab Habakuk. Berharap meskipun judulnya eksposisi tidak membuat kita merasa wah ini membosankan begitu ya. Dulu kalau saya zaman retret itu kalau sesinya eksposisi itu cukup bikin ngantuk begitu ya teman-teman. Tapi berharap kesempatan ini kita bisa belajar sama-sama dan di kitab Habakuk ini menarik, ada banyak hal yang menarik nanti kita bisa pelajari bersama-sama. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari teman-teman kita akan berdoa. Tuhan Allah yang hidup, kami bersama-sama datang kepadamu, bersyukur kami sudah boleh bersekutu, kami boleh berkumpul dan bersama-sama kami akan belajar firman Tuhan berkaitan dengan tema eksposisi Habakuk. Tuhan tolong buka mata hati kami, lembutkan hati kami, fokuskan pikiran kami, energi kami untuk kami boleh bersama-sama fokus belajar kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Dan Tuhan bisa menyatakan kepada kami bagian-bagian di mana kalau kami harus berubah, kalau kami harus mengerti satu pemahaman baru yang membuat kami semakin bertumbuh dan semakin berkenan di hadapan. Sertai koneksi internet kami dan juga alat-alat yang kami pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik teman-teman, saya akan share screen ya dari materi kita. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah Mas. Oke, baik. Nah, sebelum kita akan belajar tentang Habakuk, saya minta maaf ya, kebetulan saya ini di rumah sendiri dan hanya ditemani oleh seekor anjing. Dan anjingnya ini rada suka unjuk rasa, jadi mohon maaf nanti di sela-sela ada suara. Nah, ini sudah mulai ikut-ikutan berteriak ya. Semoga tidak terlalu mengganggu teman-teman. Oke. Sebelum kita masuk ke materi tentang Habakuk, saya ingin teman-teman kita bersama-sama belajar yang berkaitan dengan teodisi, problem teodisi. Nah, apa ini? Teodisi atau problem dari kejahatan. Di sini memikirkan problem teodisi ini Allah yang sedemikian baik, Allah yang sedemikian besar itu mengapa membiarkan kejahatan ada di dunia ini? Nah, ini problem teodisi ya. Ini Alkitab yang membahas tentang teodisi ini, termasuk Habakuk, juga banyak kita temukan di Mazmur-Mazmur, terutama Mazmur Ratapan. Nah, nanti secara khusus kita akan belajar tentang hal itu, Mazmur Ratapan. Lalu juga ada di dalam kitab Ayub. Ya, jadi Ayub yang tidak bersalah apa-apa, Ayub yang tidak memiliki kejahatan begitu ya, dalam tanda petik tidak melakukan kesalahan, tetapi kok mengalami nasib yang kurang beruntung begitu. Kenapa ada kejahatan? Kenapa ada peperangan? Kenapa orang-orang baik diizinkan Tuhan mengalami sakit, bahkan meninggal dan sebagainya? Jika Allah baik, kenapa Allah membiarkan kejahatan dan kelaliman? Maka mengapa kejadian buruk menimpa orang baik? Nah, lalu karena ada peristiwa-peristiwa seperti itu, membuat orang terus berpikir, benar nggak Tuhan itu ada? Apakah benar-benar Tuhan ada? Ini juga menjadi pemikiran dari saudara-saudara kita, orang-orang yang ateis ya, akhirnya bisa mengeluh dan seolah-olah mendapat bukti bahwa di mana Tuhan, kalau Tuhan benar-benar ada, kenapa ada banyak orang menderita? Nah, mereka mulai berpikir bahwa Tuhan itu ditentukan oleh situasi kita. Ya, kalau kita senang, kita diberkati, ya oh Tuhan ada. Tapi kalau ada kekejaman, ada sakit penyakit, ada kekerasan, wah Tuhan ada enggak ini? Gitu ya. Jadi Tuhan ditentukan menurut konsep pemikiran manusia itu. Jadi seringkali juga kan kita berpikir,
Bahkan ini jadi cikal bakal teologi sukses juga ya. Kalau orang benar, kalau orang yang sungguh-sungguh taat, rajin berdoa, pasti nanti akan doa-doamu dikabul. Kamu akan mendapat hal yang baik. Tapi kenyataannya tidak semua hal-hal itu baik. Kadang kita menderita, kadang kita sakit. Lalu mulailah orang mulai menghakimi Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu lambat bekerja. Kenapa Tuhan tidak bersegera menolong orang percaya? Sebaliknya, ketika ada orang-orang jahat, kenapa Tuhan tidak segera melakukan penghukuman atau tidak ada keadilan, seolah-olah seperti itu. Nah, itu problem teodisi. Nah, kitab Habakuk nanti akan berbicara tentang hal-hal seperti ini. Manusia lebih sering menilai Tuhan, menilai Allah, menilai peristiwa-peristiwa kejahatan itu dengan rasio dan bukan atas iman. Ya, kalau orang benar ya harusnya tidak menderita. Kalau orang jahat ya harusnya dialah yang menderita. Tapi sayangnya seringkali di dunia kita menemukan hal-hal yang sebaliknya. Nah, kita akan melihat nanti dari kitab Habakuk bagaimana menjawab semua hal ini. Nah, teman-teman kita akan melihat, saya yakin teman-teman sudah membaca ya, kitab dari cuma 3 pasal ya, jadi itu 1 hari Bible reading aja sudah selesai ya. Arti nama Habakuk, ya, ini artinya bagus sebenarnya ya, bergulat atau memeluk, salah satu nama yang menarik artinya. Cuman saya kok heran ya, jarang anak-anak Tuhan yang mengambil nama baptis Habakuk gitu ya. Kalau Yeremia banyak gitu ya. Hosea Sugiono, nah, misalkan gitu. Amos Wahyudi, nah misalkan. Tapi kok Habakuk enggak ada ya. Mungkin teman-teman ada yang mau mencoba ya. Bagus loh artinya ya. Nah, saya belum pernah mendengar sih. Ya, tapi bisa ini nama Habakuk ini artinya menarik ya. Bergulat atau memeluk. Nah, Habakuk tinggal hidup sejaman dengan Yeremia sekitar 600-an sebelum Masehi sampai 580 sebelum bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel. Teman-teman, Habakuk ini diperkirakan karena hidup pada masa-masa sebelum Babel itu sering menubuatkan serangan Babel ke Yehuda. Maka diperkirakan Habakuk hidup pada zaman pemerintahan Raja Yoyakim. Raja ini, kalau teman-teman nanti melihat di kitab 2 Raja-Raja 24 ayat 4, raja ini melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Jadi di situ penuh dengan ketidakadilan dan penyembahan berhala. Nah, menariknya, kitab Habakuk ini agak berbeda. Nabi Habakuk berbeda dengan nabi lain. Nabi lain biasanya menyatakan kesalahan bangsa Israel, kesalahan kaum Yehuda, begitu ya, karena dosa-dosa mereka. Tetapi Habakuk ini berbeda. Nabi Habakuk ini justru menyatakan keluh kesahnya, mengajukan pertanyaan secara pribadi kepada Allah. Dia tidak berbicara atas nama Allah, dalam tanda petik tidak secara langsung begitu, tetapi dia justru mengeluh kepada Allah. Dia mengadakan semacam dialog kepada Allah. Nah, nanti jadi semacam ada keluhan-keluhan kalau teman-teman sudah membaca. Dan beberapa bagian berbentuk puisi ya, puisi ratapan. Ratapan itu sendiri sebenarnya apa sih? Nah, kita perlu tahu. Sebelum nanti kita masuk ke Habakuk, kita perlu juga melihat sedikit. Saya ingin sedikit mengulang tentang apa itu sebenarnya ratapan. Ya, ratapan itu. Jadi, kalau menurut Charles Swindoll, Habakuk ini menggambarkan semacam nabi yang rodok frustrasi begitu. Seperti Yunus. Cuman bedanya, kalau Yunus itu lari, di
tidak begitu senang lari, tapi kalau Habakuk ini tetap datang kepada Tuhan, tetapi berani bertanya, lalu dia berdoa, dan akhirnya menemukan jawaban melalui ungkapan-ungkapan yang berbentuk ratapan. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan melihat apa itu ratapan. Ya, kalau saya masih kecil, ratapan itu konotasinya agak gimana ya, negatif gitu ya. Zaman saya kecil ada film Ratapan Anak Tiri. Nah, itu isinya mesti susah-susah itu. Kalau mau nangis-nangis nonton film itu. Nah, ratapan. Apa itu ratapan? Ratapan adalah bahasa doa, ya, sebuah doa, ungkapan doa umat Allah kala mereka tinggal di dalam dunia yang sudah dinodai oleh dosa ini. Jadi mereka berdoa di dalam kondisi dunia yang tidak ideal karena sudah ternoda oleh dosa. Ratapan itu dikatakan undangan ilahi, menumpahkan segala ketakutan, frustrasi, penderitaan yang bertujuan untuk menolong kita memperbarui keyakinan di dalam Allah. Jadi makanya kalau kita membaca sebuah ayat yang berisi berbentuk ratapan itu, di situ jujur sekali ya, semua perasaan-perasaan penulis diungkapkan di situ. Ada takut, ada frustrasi, ada marah, ada ingin musuhnya yang dihancurkan dan sebagainya. Itu jujur sekali ya. Dan itu baik. Kenapa? Ketika seseorang mengalami penderitaan, adalah baik kita berpaling kepada Allah. Bukannya untuk lari dari Allah. Nah, ini yang penting. Kita harus berani berpaling kepada Allah. Kadangkala ada unsur kebudayaan yang agak mengganggu kita untuk melakukan hal ini. Apalagi orang Jawa ya. Kalau ketemu dengan sesuatu yang lebih tinggi atau pribadi yang lebih tinggi, itu kita harus hormat, tidak berani melawan, tidak berani mempertanyakan karena saru, ya tidak hormat. Atau kita ada orang sedang berbicara atau sedang mengajar guru kita, ketika kita bertanya dengan menyelidik begitu, wah ini kayak seperti malah menguji, tidak ngajeni pada saya. Nah, kadang-kala itu karena pengaruh budaya. Tetapi ini sebenarnya baik. Ya, nanti kita melihat Habakuk lebih kurang ajar lagi dalam tanda petik ya. Dia berani mempertanyakan kepada Allah. Mengapa mereka meratap? Karena umat Allah meratap karena mereka tahu bahwa Allah itu berdaulat dan Allah itu baik. Yesus pun juga pernah meratap. Ya, waktu kayu salib mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berani bertanya itu kepada Bapa, mengungkapkan kesedihan yang mendalam dari hati. Nah, kita akan menjumpai kebiasaan-kebiasaan seperti ini banyak di kitab Mazmur. Tetapi di ending ratapan ini biasanya puji-pujian dinyatakan kepada Tuhan. Tetapi kita melihat di awalnya sangat jujur di hadapan Allah. Juga nanti kita melihat di beberapa di kitab. Baik, teman-teman, kitab Habakuk seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, itu berisi dialog antara Nabi Habakuk dengan Tuhan. Ya. Kalau kita melihat di Alkitab kita, di LAI, ayat 2 sampai dengan 4, dikatakan keluhan Nabi karena ketidaksetiaan, ini merupakan komplain Habakuk yang pertama kepada Tuhan. Nah, kalau teman-teman punya Alkitab NIV, maka diberi judul perikop yang agak lebih jelas. Yang pertama itu ayat 2 sampai 4 ini komplain Habakuk yang pertama. Lalu Tuhan menjawab mulai dari ayat 5 sampai yang ke-11. Ya, nanti isinya komplain dan jawaban Tuhan seperti apa, nanti kita akan bahas sama-sama. Lalu kalau kita melihat di perikop selanjutnya, di Habakuk 1 ayat 12 sampai dengan pasal 2 ayat 1, itu komplainnya yang kedua. Rupanya Habakuk belum puas dengan jawaban Tuhan yang pertama. Yang di ayat 5 sampai 11,
Tuhan Habakuk belum puas dengan jawaban itu. Lalu dia mengajukan komplainnya kepada Allah yang kedua. Lalu Tuhan menjawab lagi. Dari pasal 2 ayat 2 sampai 20. Lalu di akhir kitab ini di pasal 3 Habakuk menanggapi semua jawaban-jawaban Tuhan atas komplain dia itu dengan doa-doa yang luar biasa, sebuah penyembahan yang berbeda dari biasanya. Ya, nanti kita akan lihat. Menarik sekali kalau teman-teman nanti melihat di Habakuk prayer, doa-doa Habakuk. Nah, ini kira-kira gambaran dari isi kitab Habakuk. Jadi tanya jawab, dan respon keseluruhan. Nah, oke teman-teman, kita akan masuk ke pertama, Habakuk first complaint. Ya, ini supaya saya tidak merasa sendirian ngomong ya, saya ingin teman-teman ada yang membantu membacakan ayat yang kedua sampai yang keempat. Monggo saya ingin sukarelawan satu membacakan mulai ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Silahkan. Oke, saya bacakan nih. Habakuk 1 ayat 2 sampai 4. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih untuk pembacaannya. Nah, pada komplain yang pertama ini, Allah seolah-olah diam terhadap keluhan Habakuk. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Ya. Allah seolah-olah membiarkan penindasan, kejahatan, dan kelaliman. Ya. Kalau di ayat 2 ini, aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu tetapi tidak kau tolong. Mungkin hal-hal yang kecil, teman-teman pernah ya mengeluh kepada Tuhan, mungkin kok sepertinya Tuhan diam ya. Ini nggak sampai penindasan, kejahatan, kelaliman ya. Baru kemarin istri saya juga mengeluh dengan Tuhan ya, bersama-sama dengan saya ngomong-ngomong. Dia lagi di luar kota, lalu WA sama saya. Anak saya yang nomor 2 itu tidak diterima kemarin ujian itu masuk perguruan tinggi. Terus padahal kita sudah beberapa waktu berdoa bersama dengan anak saya. Terus sedikit mengeluh dengan takut-takut itu dia menulis, kok Tuhan diam ya, tidak mau menolong kita ya, kok kenapa ya anak kita tidak diterima begitu, seolah-olah ada perasaan anyel-anyel di mana begitu. Tapi ya itu kira-kira, cuman ini lebih dahsyat lagi ya kalau ini melihat penindasan, melihat orang-orang mengalami kesusahan pada zaman Raja Yoyakim tentunya. Ada kejahatan, ada kelaliman, kok Tuhan tidak menolong sih? Gitu. Bahkan, mengapa engkau membiarkan aku bisa melihat semua kejahatan-kejahatan itu? Kok engkau diam toh Tuhan? Begitu. Bahkan, Tuhan kok diam saja membiarkan para pemimpin-pemimpin itu, orang-orang itu mengabaikan kekuatan hukum. Ada ketidakadilan, ada pelecehan, ada penindasan orang-orang yang lemah begitu. Itu kemarahan dalam hati Habakuk dan dia komplain kepada Tuhan. Dia melihat bahwa justru orang benar itu yang teraniaya. Memang pada waktu itu banyak kejahatan orang Yehuda, tetapi ada orang-orang baik yang masih tertinggal, orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Allah, tetapi mereka juga tetap terkena dampaknya. Ya. Orang benar teraniaya. Keadilan seolah-olah terbalik. Saya masih ingat teman saya ngomong pada waktu ada wabah COVID itu.
kita melihat kok banyak orang-orang baik dipanggil Tuhan ya, malah yang terkena sakit lalu meninggal. Banyak pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Saya yang hidupnya kayak gini kok tidak dipanggil Tuhan, gitu. Dia bilang begitu. Jadi merasa, oh, Allah kok seperti itu sih? Gitu. Ya, ini komplain yang pertama. Ya. Lalu Tuhan menjawab. Jawaban Tuhan, aku tidak diam, tetapi aku akan membangkitkan bangsa yang mengerikan, itu dikatakan ya. Jadi aku akan melakukan sesuatu dalam zamanmu, sesuatu yang tidak dipercaya jika diceritakan. Jadi kengerian, ya. Kengerian seperti apa? Di ayat yang ke-6 dikatakan, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, untuk melintasi lintang bujur bumi, untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Jadi bangsa orang Kasdim, orang Babilonia ini baru waktu itu terkenalnya, habis menghancurkan Mesir, menghancurkan negara-negara di situ, dan itu dibangkitkan juga untuk menghancurkan bangsa Israel. Mereka adalah bangsa yang garang, tangkas, menakutkan, lebih ganas dari serigala. Saya pernah membaca sebuah artikel, pada zaman itu ngeri ya, ketika orang sudah ditangkap, bangsa Babilonia ini, mereka dieret-eret, apalagi pejabat-pejabat itu dirantai, kadang dilubangi wajahnya, hidungnya, atau diberi rantai, ditarik bersama-sama, dibawa ke negeri Babel. Jadi mereka itu menakutkan, penyiksaannya menakutkan, lebih ganas dari situ. Bangsa ini sangat kuat, sehingga semua bangsa-bangsa takluk. Dan bangsa ini sangat sombong, dia mendewakan kekuatannya. Mendewakan kekuatannya, bangsa ini menghancurkan sekali. Jadi saking ngerinya, dikatakan bahwa nanti orang tidak akan percaya kalau kau ceritakan, begitu. Ini dikisahkan, digambarkan dengan hewan-hewan ya, kalau teman-teman membaca ayat 7 dan selanjutnya ini. Ya, lebih ganas daripada serigala, seperti raja wali menyambar mangsanya. Ya. Dia mencemoohi penguasa-penguasa negeri-negeri. Jadi, tapi ada yang menarik di ayat 11 ini, maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus, demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Maksudnya kalau di bahasa Inggris akan lebih menarik. Then they sweep past like the wind and go on. Guilty men whose own strength is their God. Maksudnya ini mau menceritakan sebenarnya, ini sedang belum ngomong soal baik buruk sifat orang, tetapi Tuhan mau menunjukkan ini loh bangsa-bangsa yang sangat mendewakan kekuatannya. Whose own strength, kekuatannya is their God. Jadi kekuatan itu yang dia puja-puja. Mereka orang-orang yang dalam tanda petik bersalah karena mereka memang mendewakan kekuatannya. Ini bangsa Kasdim yang akan dibangkitkan. Jadi Tuhan tidak diam loh. Tuhan tidak diam dengan penindasan raja-rajamu, dengan pemerintahan yang korup itu, yang mendukakan hati Tuhan itu. Tuhan tidak diam dengan bangsa Yehuda, dengan Raja Yoyakim. Tuhan akan membangkitkan orang Babilonia ini. Orang-orang Israel akan menghancurkan pemerintahan itu. Nah, lalu Habakuk tambah menjadi-jadi, loh, kok Tuhan menggerakkan orang seperti itu? Ya. Bukankah bangsa Babel itu lebih parah dosanya, lebih kejam dari orang Yehuda, bangsa Israel? Mereka memperlakukan orang seperti binatang, seperti ikan dalam jaring. Bagaimana mungkin lah ini dipertentangkan? Allah yang sedemikian kudus kok memakai orang yang jahat untuk menghancurkan umat Allah? Ya, ini pertanyaan yang menarik juga ya. Kadang-kala ini juga muncul dalam pikiran kita. Kenapa ada orang-orang jahat dan Tuhan membiarkan ada orang-orang jahat dan justru itu menjatuhkan orang-orang percaya? Ya, jadi
Habakuk tidak puas dengan jawaban Tuhan itu. Wong bangsa yang sangat kejam kok malah dipakai Tuhan. Mengapa engkau berdiam diri begitu? Bukankah matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak bisa melihat kelaliman? Nah, ini Habakuk mengkomplain dengan sifat Allah. Masa engkau membiarkan orang-orang dihancurkan dengan keji melalui bangsa yang seperti itu? Nah, di ayat 2, di pasal 2 ayat 1, saya ingin meminta tolong lagi salah satu teman membacakan ya, pasal 2 ayat 1. Monggo, silahkan. Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ya, terima kasih. Nah, ini juga kalau sesuai budaya Jawa ini agak sedikit kurang ajar juga ya. Jadi dia pergi, Habakuk ini mau berdiri. Ini mungkin entah beneran atau ini kiasan ya. Tetapi dia mengatakan, aku akan berdiri di tempat pengintaianku. Berdiri tegak di menara. Jadi kalau kita lihat bangsa-bangsa zaman dulu kan, kalau kota itu ada temboknya, lalu ada menaranya. Nah, menara di atas itu untuk melihat apa? Nah, ini untuk melihat apakah ada musuh yang datang. Nah, kalau ada rombongan yang mencurigakan, mau melihat. Ini menantang sekali kepada Tuhan ini. Dia naik ke atas menara, lalu mau menanti Tuhan menjawab apa. Seolah-olah sepertinya Tuhan itu dibagaikan seperti musuh yang sedang dilihat begitu ya. Habakuk mengawasi. Coba tak lihat Tuhan mau menjawab seperti apa. Ya, begitu. Jadi ada satu kegelisahan ingin tahu benar-benar dan agak ada kata-kata menantang begitu karena dia sedang berada di menara pengintaian, di mana menara itu biasa untuk mengintai orang-orang yang mau menyerang ke dalam benteng atau sebuah kota. Tapi untunglah Allah kita itu Allah yang baik, ya, Allah yang sabar. Jadi dipertanyakan oleh Habakuk ini, Tuhan tetap menjawab. Menarik sekali, Tuhan tetap menjawab. Lalu apa jawaban Tuhan? Dari ayat 2 nanti sampai dengan ayat yang ke-17, juga sampai 20 ya. Ini dia meminta, Tuhan meminta Nabi Habakuk untuk menulis sebuah penglihatan di dalam loh-loh itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Apa jawaban Tuhan? Tuhan mau menyatakan bahwa meskipun Tuhan memakai bangsa-bangsa semacam Babilonia ini untuk menghancurkan bangsa Israel, tetapi Tuhan berkata bahwa bangsa pemusnah yang mengandalkan kesombongan dan kekuatannya itu kelak akan aku musnahkan juga. Juga bangsa-bangsa lain yang bercirikan apa? Bercirikan kesombongan dan arogan. Greedy, tidak pernah puas mengumpulkan, menjajah bangsa-bangsa untuk ditaklukkannya. Nah, ketika Tuhan menjawab dengan jawaban yang kedua ini, ada ayat yang menarik, teman-teman. Ayat 4 dan 5 ya. Saya ingin salah satu teman bisa membacakan buat kita sekalian pasal 2 ayat 4 dan 5. Mari, silahkan. Monggo, ada teman yang bisa membacakan. Pasal 2 ayat 4 sampai dengan ke-5. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya.
Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Baik, terima kasih. Teman-teman, ada dua bentuk manusia, ada dua jenis manusia di sini yang diungkapkan. Kalau di ayat 4, ada satu ayat yang ini dikutip sampai 3 kali. Nah, 2 kali oleh Paulus, ya satu kali lagi di Ibrani. Ibrani memang tidak tertulis secara langsung siapa yang menulisnya, ada perkiraan Paulus juga. Jadi sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ada dua, ya satu orang benar. Orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ayat ini dikutip beberapa kali di Perjanjian Baru. Lalu ada orang yang ini tadi, yang sombong, membusungkan dada, tidak lurus hati. Nah, orang-orang atau bangsa yang sombong ini ciri-cirinya dia tadi ya, tidak pernah bisa puas, tidak kenyang-kenyang seperti maut. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kalau kita mulai ada perasaan tidak pernah puas dengan kekayaan, tidak puas dengan benda-benda, tidak pernah puas dengan hobi, dengan sesuatu. Nah, mulai kadang-kala ini cipratan dosa ya, atau apa namanya, sifat-sifat yang muncul dari seseorang, dari orang-orang yang tadi kepuasannya adalah dari dirinya sendiri, kesombongan tadi, tidak dari Allah. Mereka tidak pernah puas, mereka menguja hawa nafsu, menuruti hawa nafsu. Nah, tetapi sebaliknya, orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, ini menarik, saya ingin melihat secara khusus di sini. Kalau di dalam bahasa Inggris, but the righteous will live by his faith. Ya. Di situ menggunakan kata emunah. Faith kan itu sebenarnya juga muncul dari faithfulness. Apa artinya? Emunah, faithfulness itu bisa disebut juga bagian dari adalah kesetiaan. Nah, di sini iman itu mungkin kalau kita sering belajar iman, kalau dalam Perjanjian Baru, pistis itu percaya penuh kepada Tuhan, gitu ya. Hati yang terus meyakini Tuhan. Tetapi dalam iman itu sebenarnya ada unsur faithfulness, kesetiaan. Emunah itu, jadi dia akan terus setia bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, meskipun ada berbagai persoalan di dalam hidupnya. Meskipun ada banyak godaan, meskipun ada tekanan, tetapi orang benar akan hidup oleh kesetiaannya. Nah, ini menarik, teman-teman. Tuhan di tengah-tengah jawabannya itu menyisipkan satu kebenaran yang itu menjadi pegangan kita. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Percayanya itu apa? Percaya itu diwujudkan dengan kesetiaan. Nah, setelah mengungkapkan itu, di ayat 6 sampai dengan 20 ada 5 ucapan celaka yang difirmankan Tuhan. Ini sebagai jawaban dari pertanyaan Habakuk tadi. Pertanyaan, loh, orang-orang berdosa kok malah dipakai Tuhan? Iya, tapi itu tidak selamanya. Tuhan akan menghancurkan mereka. Dan setelah itu Tuhan mau menunjukkan satu standar hidup seorang umat Tuhan. Orang yang pertama adalah hati-hati supaya orang itu tidak melakukan kecurangan ekonomi. Ya, dikatakan di sini, celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya
dengan barang gadaian. Menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, mengambil keuntungan dari gadai orang begitu. Membiarkan orang tidak bisa lepas dari jerat hutang, menjadikan orang-orang jadi tertindas. Celakalah orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini. Ini muncul di dalam pemerintahan Yoyakim dan juga dilakukan oleh bangsa-bangsa besar yang menghancurkan tadi. Dan ini peringatan juga bagi umat Tuhan. Yang pertama, celakalah orang yang seperti itu. Menggaruk bagi diri, mencari keuntungan dirinya sendiri, mengambil laba yang tidak halal. Mengambil laba yang tidak halal. Itu yang ayat 9 ya. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Nah, ini menarik juga. Mengapa orang mengambil laba yang tidak halal? Dia ingin menyelamatkan diri. Sebenarnya, kenapa sih orang itu memupuk harta sebanyak-banyaknya, pengen punya tabungan yang banyak, pengen punya investasi, pengen punya harta? Itu tidak salah. Memang itu baik, bijaksana dalam keuangan. Tetapi background di balik itu berbahaya sekali jika seperti ini. Yaitu sebenarnya dia sedang punya ketakutan. Ketakutan masa depanku gimana ya? Ketakutan aku nanti tidak bisa hidup. Makanya itu digambarkan seperti orang yang sedang menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi. Ya, mereka mengambil laba karena saking labanya nggak dapat-dapat, akhirnya secara tidak halal pun mereka mengumpulkan. Bagaimana caranya dikumpulkan? Supaya apa? Supaya merasa aman. Nah, ini celakalah kita. Kalau kita juga mendasarkan keamanan ya, dari hal-hal yang tidak halal ini. Lalu celaka juga yang orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Nah, ini dilakukan juga oleh bangsa-bangsa yang menjajah tadi. Kalau di Indonesia pernah ya ada Romusia, kerja paksa. Nah, ini membawa kutukan sebenarnya. Jadi mendirikan kota atas darah. Jadi kita mengeksploitasi orang, kerja paksa di atas ketidakadilan. Ini sudah tidak. Lalu mempermalukan orang. Ayat 15. Celakalah orang yang memberi minum sesama manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang aurat. Jadi rupanya pada waktu itu ada banyak orang-orang kaya yang suka berpesta pora, lalu mabuk-mabukan dan sebagainya. Teman-teman, saya pernah membaca sebuah artikel ya. Maaf kata ini, kenapa ada banyak orang-orang atau wanita yang jatuh ke dalam prostitusi, pornografi dan sebagainya. Maksudnya terlibat di situ. Kenapa wanita-wanita menjual diri? Ternyata ada banyak itu mereka pertama itu dibuat kecanduan akan obat atau narkoba. Sampai mau tidak mau dia harus punya uang supaya bisa bertahan hidup. Nah, supaya bertahan hidup untuk bisa membeli obat-obatan itu, karena kalau tidak minum obat-obatan sakau ya, dia harus punya itu. Akhirnya kepepet mau menjual dirinya supaya dapat uang. Tapi cara pertama yang sangat keji, yang sangat kejam dilakukan oleh istilahnya mucikarinya atau pemimpinnya itu dibuat mabuk, dibuat ketagihan sesuatu. Dan ini ngeri sekali. Teman-teman, itu celakalah orang yang seperti itu. Nah, ini di siaran radio dalam bulan ini berbicara tentang berbagai berhala. Ya, celakalah orang yang menyembah berhala. Nah, ini di ayat 19. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah, masakan dia itu mengajar. Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Nah, pada zaman dulu, memang bangsa-bangsa banyak menyembah kepada berhala, dan itu membawa juga pengaruh kepada
Orang Israel jadi ikut-ikutan menyembah kepada patung yang tidak ada rohnya, tidak ada kuasanya. Tapi berhala zaman sekarang sudah berevolusi dan lebih canggih. Berhala sekarang seperti ada nyawanya. Seolah-olah berhala sekarang itu bisa menyelesaikan persoalan, ya, bisa menjawab kekosongan hidup. Ya, berhala sekarang itu sepertinya bisa membuat hidup kita bangga, seolah-olah diberkati. Ya, keinginan mata, keinginan daging, kemampuan hidup. Itu berhala-berhala masa kini. Kekayaan, penampilan, posisi, jabatan. Ketika kita memberhalakan itu seolah-olah memang sepertinya hidup ya. Tetapi sebenarnya tidak ada rohnya di dalamnya. Dan akhirnya hanya akan membawa kepada kekosongan dan kehancuran. Nah, celakalah kita yang menyembah tidak kepada Allah, tetapi justru kepada berhala-berhala. Saya yakin teman-teman kita tidak ada lagi yang nyimpan patung-patung untuk dikasih bunga dan dupa dan disembah. Saya yakin di mana-mana sudah tidak ada. Paling itu hiasan atau agama-agama tertentu saja. Tetapi berhala kita berbeda. Berhala kita sekarang tidak perlu dikasih bunga-bunga, ya, tetapi khusus disemprotkan minyak wangi saja. Ya, berhala kita tidak ada di gunung-gunung yang tinggi, di tempat-tempat yang wingit, tetapi berhala kita ada di mal-mal, di showroom-showroom kendaraan, ada di pasar-pasar, ada di TV, ada di komputer kita, ada di internet. Berhala-berhala kita saat ini seperti itu. Seolah-olah mereka bisa berbicara, tetapi sebenarnya dia bisu, tidak ada rohnya, dan hanya akan menghancurkan hidup kita. Celakalah kita yang menyembah hal-hal tersebut. Nah, teman-teman, setelah mendapat jawaban yang sedemikian banyak dari Tuhan, Habakuk akhirnya mengerti dan dia terus berdoa, ya, menurut nada ratapan. Ini panjang, tetapi kalau saya nanti kapan-kapan bisa teman-teman renungkan sendiri, teman-teman baca di pasal 3 ini, jadikan bahan saat teduh, renungkan, menarik sekali. Ya. Akhirnya memang itu dilukiskan, ya, kedahsyatan dan kengerian murka Allah. Akhirnya Babel pun dihancurkan. Ya, jadi di tahun 539, kira-kira 100 tahun sesudahnya Babel pun hancur. Kalau teman-teman nanti membaca di Yesaya pasal 13, kisah penghancuran Babel itu dinyatakan. Ya, itu di pasal 3 ini ada sebuah penglihatan yang megah tentang Allah. Sebuah pernyataan kedahsyatan Allah. Nah, teman-teman kalau menyembah Tuhan kan biasanya, oh Tuhan betapa besar ciptaanmu, indah. Ketika kita dolan ke Tawangmangu lihat pohon-pohon, kita memuji Tuhan, pohon-pohon bertepuk tangan memujimu, ya, begitu ya. Gunung-gunung menyanyikan kebesaranmu dan sebagainya. Tetapi pujiannya Habakuk ini menarik. Dia tidak berbicara hal-hal seperti itu, hal-hal yang romantis seperti itu, tetapi sebuah doa yang berisi kedahsyatan Allah dalam menghancurkan. Tetapi itu puji-pujian, menarik teman-teman. Ya, sepertinya kalau saya merenungkan waktu membaca pasal 3 ini, sepertinya sebuah awal dari sebuah film kolosal, gitu, yang memperlihatkan bagaimana Allah mulai bergerak dengan kedahsyatannya, lalu menghancurkan bangsa-bangsa yang sombong itu dengan kebesarannya, dengan keagungannya. Didahului penyakit sampar dan deman mengikuti jejaknya. Waktu membaca penyakit sampar ini saya ingat pertama-pertama pandeminya. Seperti mencekam sekali begitu ya. Saya masih ingat ada satu keluarga yang terkena di dekat kampung saya, cukup jauh sebenarnya, 1 kilometer mungkin ya. Tapi ketika lewat daerah itu rasanya takut. Sampai akhirnya saya sendiri yang mengalami penyakit itu merasakan kengerian yang luar biasa. Tapi itu sesuatu yang
dahsyat. Allah mengizinkan hal-hal seperti itu. Demam mengikuti. Jadi diawali intronya itu sakit, ya demam, itu jadi intro. Habis itu buminya bergoyang, mulai hancur gunung-gunung, mulai ada gempa bumi, dan samudra raya menderu dan selanjutnya. Dan teman-teman, di pasal 3 ini digambarkan juga seperti peristiwa kedahsyatan waktu zaman kisah keluaran di mana Tuhan menghancurkan Firaun. Rupanya penghancuran itu berulang, teman-teman. Itu berulang dan terus-menerus. Jadi Allah melakukan itu beberapa kali. Sorry, saya agak cepatkan ya. Saya tidak sadar ternyata waktunya berjalan sangat cepat. Saya terlalu keasikan merenungkan ini, teman-teman. Apa yang kita bisa pelajari dari sini, dari kitab Habakuk ini tentang Allah? Ya, kita belajar bahwa Allah itu suci, benar. Allah itu adil. Allah itu berdaulat. Allah itu tidak berubah, penuh belas kasihan, rindu untuk menyelamatkan. Dia menghakimi dan mengungkapkan kebenaran. Tuhan tidak berubah sampai kapanpun. Allah membenci kejahatan. Meskipun kadang-kala Allah membiarkan bangsa yang melakukan kejahatan untuk menghancurkan orang percaya, tetapi sifat Allah sama. Allah tidak berubah. Nah, kita belajar tentang iman. Iman adalah kesetiaan kepada Allah di tengah-tengah orang lain yang tidak mengenal Allah. Itu yang pertama. Jadi ada sisa-sisa bangsa Yehuda yang masih taat kepada Allah. Dia ada di tengah-tengah orang yang tidak takut akan Allah, tetapi mereka setia. Lalu mereka merendahkan diri di hadapan Allah. Suatu kesiapan untuk setia memenuhi kehendaknya, meskipun, nah ini yang penting, meskipun di tengah situasi yang tidak mengenakan. Di dunia yang sudah terkontaminasi dengan dosa ini, kecelakaan, kebangkrutan, bencana alam, itu tidak bisa terhindarkan, teman-teman. Kita mesti juga akan mengalaminya. Tetapi orang yang beriman adalah kondisi-kondisi itu tidak membuat dia melarikan diri dari Tuhan, tapi justru membuat dia semakin merendahkan diri di hadapan dan lebih mengandalkan Allah daripada kekuatan. Itu adalah orang yang beriman. Jadi iman tidak hanya masalah aku butuh sesuatu, aku ingin disembuhkan, aku berdoa dan yakin di dalam nama Yesus sembuh. Betul, itu penting, itu bisa terjadi. Tetapi ada kalanya, Tuhan, aku di dalam nama Yesus akan terus mengikut Engkau meskipun aku sakit dan tidak sembuh-sembuh. Meskipun aku sedang berada di dalam kondisi mungkin di antara hidup dan mati, tetapi aku percaya kepadamu. Aku tidak berpaling kepadamu. Itu iman. Iman adalah kesetiaan terus bekerja bagi kemuliaan Allah. Meskipun saya sedang dalam kondisi yang tidak menyenangkan, meskipun aku sedang bangkrut, aku sedang tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan, aku beriman kepadamu. Aku sedang rindu untuk tetap setia melayani dimanapun aku berada. Itu iman. Allah tetap membenci kejahatan dan hukuman akan terus berulang. Allah tidak akan tinggal diam. Kalau kita mengalami kondisi yang tidak menyenangkan, boleh kita mengkomunikasikan itu kepada Tuhan demi mendapatkan jalan keluar. Itu adalah cara yang tepat daripada lari. Bertanyalah kepada Tuhan ketika mengalami kondisi yang tidak menyenangkan. Kira-kira Tuhan maunya apa? Sedikit sharing, teman-teman. Mungkin beberapa teman di sini sudah tahu ya cerita saya. Jadi karena persoalan dalam sistem di pelayanan yang mungkin karena masa transisi ini, saya dan satu teman terpaksa harus menanggung sebuah tugas ya. Saya harus mengerjakan sebuah tugas dari Perkantas Pusat. Harusnya tugas itu dikerjakan 2 bulan, tetapi karena kekacauan atau kesalahan tadi, saya harus mengerjakannya 2 minggu saja. Padahal banyak sekali. Waktu mendapat itu saya panik. Aku menyelesaikannya gimana ini, cuma 2 minggu.
saya sedikit ada rasa protes juga. Tapi terus saya merenung, saya berdoa pada Tuhan, apa rencanamu? Kenapa engkau mengizinkan aku mengalami ini? Dan Tuhan berbisik secara lembut, ada perasaan damai dalam hati saya, dan saya menemukan Tuhan menunjukkan kepada saya, lihat, saya itu seringkali ketika mendapat tugas, mendapat kewajiban-kewajiban yang diselesaikan, saya itu selalu tersita pikiran saya. Jadi kemerungsungan begitu, terus kepikiran nggak bisa memilah-milah waktu. Waktu yang mendesak dengan berbagai tugas yang sudah terlanjur saya terima, itu bukan persoalan ternyata, teman-teman. Tetapi Allah mengizinkan itu terjadi supaya saya belajar untuk memilah. Waktunya mengerjakan A, waktunya mengerjakan B, waktu mengerjakan C, tidak campur aduk, waktunya piknik, waktunya dolan. Akhirnya saya damai sejahtera. Dan saya menemukan, oh iya Tuhan, Engkau sedang mendidik aku satu hal. Mungkin tidak begitu lengkap ya yang teman-teman tangkap, tapi intinya ada satu kesusahan dan saya ungkapkan di hadapan Tuhan. Tuhan menjawab, ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan buat saya dan juga kepada teman-teman. Daripada kita frustrasi, lari menyalahkan orang, mengkomunikasikan kepada Tuhan, itu justru Tuhan menjawab secara luar biasa. Teman-teman, karena ini satu sesi dan kitab ini sangat menarik, saya mohon maaf tidak bisa mendetailkan satu persatu, tapi ada satu aplikasi bagi kita. Kitab Habakuk mengingatkan kita bahwa tidak ada tempat terlalu gelap dan tembok yang terlalu tebal untuk kasih anugerah Allah hadir di dalam kehidupan kita melalui kedahsyatan kuasa-Nya. Tuhan akan tetap bisa bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kasih setianya bagi teman-teman dan saya. Hidup tidak selesai hanya di dunia ini, tetapi kita akan bersama dengan Allah selama-lamanya. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang indah. Ketika muncul kesesakan, ada muncul ketakutan, ketika muncul persoalan, curahkan kepada Allah dan tanyalah Tuhan. Dan Dia akan menjawab. Jangan kita lari. Nah, ini satu ayat yang menarik di belakang ini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah. Oh sorry, yang sebelumnya ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 17 tadi, kalau dalam istilah bisnis hanya satu kata, bangkrut, gitu ya, mengalami kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi akan tetap bersorak-sorak. Di ayat 19, Allah itu kekuatanku, Allah itu Tuhanku dan kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Teruslah kita menjejakkan kaki melewati bukit-bukit yang terjal itu. Dan biarkanlah Tuhan memberikan kekuatan. Iman kita sertai dengan sebuah perwujudan iman itu, yaitu gerakan, tindakan. Mengapa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita? Seringkali mungkin kita belum menjejakkan kaki. Tuhan akan menguatkan kita melewati hal-hal itu. Melewati persoalan-persoalan kita. Bertanya kepada Tuhan dan Tuhan akan tunjukkan. Hati-hati hidup, menjauhi kehidupan yang bercirikan 5 celaka tadi. Ya. Dunia sudah jatuh dalam dosa, kejahatan itu selalu muncul, tidak terhindarkan. Kita harus menghadapinya dengan iman, bukan dengan rasio. Kalau dengan rasio kita akan frustrasi kepada Tuhan. Tetapi kalau dengan iman, kita percaya bahwa kita dengan mungkin akan menghadapi persoalan, tapi percaya bahwa Tuhan akan melindungi dan menyertai dengan kuasa-Nya. Bukan dengan rasio pemikiran bahwa harusnya Tuhan memberkati aku, harusnya kalau Tuhan benar-benar ada, Dia akan menjawab doa-doaku, persoalanku. Tidak selalu Tuhan menjawab seperti itu.
tapi mari kita jawab dengan iman. Teman-teman, ini beberapa ayat tadi sudah kita baca, ayat-ayat yang penting, meskipun ada kebangkrutan, namun aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beberapa ayat-ayat silang dari bagian-bagian lain, saya akan menunjukkan sedikit dari Ratapan 3 ayat 19. Ini sedikit relevan dengan apa yang menjadi renungan kita. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibuk dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tidak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwa. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Di dalam ratapan-ratapan, tidak hanya kitab ratapan, tetapi Mazmur ratapan. Meskipun ada keluhan-keluhan yang dialami oleh umat Tuhan, tetapi endingnya ketika dia bergumul di dalam keluhan-keluhan itu, berani mengungkapkannya kepada Tuhan itu, maka ada pernyataan bagaimana Tuhan itu cukup bagi jiwa. Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang akan meneguhkan meskipun kita tertekan. Tetapi Tuhan itu setia. Dan Ayub pun di dalam penderitaannya akhirnya berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, di dalam kondisi menderita, Ayub tetap bisa memuji Tuhan. Lalu bagaimana, Mas? Kalau ini kok tidak ada jawaban, saya ingin tahu jawabannya. Kenapa Tuhan diam? Di dalam ketidaktahuan kita bisa berkata, seperti Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Sampai selama-lamanya. Supaya apa? Supaya kita setia terus melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Teman-teman, berharap kitab Habakuk ini menolong kita. Untuk kita mengerti hidup di dunia yang penuh dosa ini, banyak perkara yang tidak menyenangkan. Tetapi kita bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Biarlah kita tetap bisa menikmati Allah di dalam kondisi apapun. Sebab Allah itu cukup bagiku. Kiranya ini menjadi berkat bagi teman-teman sekalian. Amin. Saya tidak tahu apakah ini ada waktu untuk tanya jawab. Teman-teman, bagaimanakah untuk panitia? Bentar saya stop atau langsung kita tutup. Terima kasih Mas Dodi untuk firman yang sudah disampaikan. Seperti yang ditawarkan Mas Dodi tadi, boleh satu atau dua teman berespon atau bertanya, monggo dipersilahkan. Tentunya saya bisa menjawab, saya akan menjawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, biarkanlah Roh Kudus yang nanti akan menjawab. Ya, tadi langsung bercerita kepada Tuhan ya, Mas ya. Menyatakan keluhan. Ya. Mari teman-teman, boleh open mic. Tidak ada, berarti sudah tidak paham semuanya ya. Atau bingung. Jawab tadi kalau ada sesuatu hal yang berat, berarti ya sudah bergumulah dengan Tuhan gitu mungkin, Mas. Ya. Kalau tidak ada, saya akan tutup dalam doa dulu. Ya. Oke, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Besar keagungan-Mu dan tidak terselami. Dan kami sebagai manusia yang lemah, sering mempertanyakan kepadamu berbagai peristiwa-peristiwa yang di luar pemikiran.
Terima kasih Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk kami tidak berpikir dengan berdasarkan rasio, tetapi kami mendasari dengan iman kami. Karena kami percaya Engkau punya rencana, Engkau punya kedaulatan penuh, Engkau punya kehendak yang sedemikian dahsyat dan hebat bagi kami. Kadang kami berduka, kadang kami kehilangan, kadang kami merasa susah. Tetapi kami akan lari kepadamu Tuhan. Karena di dalam Engkau ada penghiburan abadi, ada kekuatan. Ajari kami untuk kuat, tetap berjalan menjejak bukit-bukit batu, dan kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih waktu ini. Hamba-Mu sudah berbicara, biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menjelaskan kepada tiap-tiap di tempat ini, saudara-saudara kami, untuk boleh mengalami damai sejahtera surgawi dan kebenaran yang bersemayan di dalam hati teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Eli. Ya, terima kasih.